Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Juanda. Pada kali ini kami akan mempraktekkan pembuatan silase. Yang pertama, kita sedang melakukan proses pengambilan daun singkong, lalu bawa daun singkong tersebut ke tempat pencacahan. Dan ini ada beberapa campuran untuk proses fermentasi. Dan kami ini sedang mempersiapkan mesin pencacah untuk mencacah daun singkong. Setelah mesinnya menyala, lakukanlah proses pencacahan. Buatlah daun singkong tersebut menjadi potongan kecil agar mudah dipadatkan. Dan ini hasil proses pencacahannya. Lalu campurkan dengan ampas gandum dan molasses. Aduklah pakan yang sudah dicampurkan dengan ampas gandum dan molasses. Setelah diaduk, masukkan pakan tersebut ke dalam tong, lalu padatkan pakan yang sudah dimasukkan ke dalam tong tersebut dan tutup tong tersebut dengan rapat. Ada alasan penting kenapa silase harus ditutup rapat. Pertama, menghindari kontaminasi. Penutupan yang rapat mencegah masuknya udara, air, dan kotoran yang bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang merugikan. Kedua, proses fermentasi yang optimal. Silase memerlukan lingkungan anaerobik atau tanpa oksigen untuk memungkinkan fermentasi oleh bakteri asam laktat. Oksigen dapat menghambat proses ini dan menyebabkan silase membusuk. Dan ini ada sedikit sisa, bisa dimasukkan ke dalam plastik. Buatlah silase tersebut sepadat mungkin agar tidak ada udara. Nah, jadi Pak, gini ya, saya menjelaskan sedikit terkait cara pembuatan silase. Jadi kami memberikan istilah 4P. Nah, yang pertama ada pelayuan. Jadi si rumput segar ini dilayukan untuk menurunkan kadar air. Nah, yang kedua ada pencacahan. Rumput dicacah 3 sampai 5 cm menggunakan parang. Nah, yang ketiga ada pencampuran. Rumput dicampurkan dengan molasses dan dedak. Nah, yang keempat penyimpanan. Bahan silase dimasukkan sampai padat ke dalam kantong plastik. Tong ditutup rapat dan disimpan selama 5 sampai 7 hari. Nah, kira-kira begitu Pak cara pembuatan silase. Nah, ini ada sedikit contoh hasil dari pembuatan silase. Nah, ini Pak yang hasilnya ya. Ya. Buat fermentasi ya ini ya. Ya, ini hasilnya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ben Ardan Firdaus, Pak. Saya itu dari Universitas Juanda. Kebetulan saya itu ada tugas dari salah satu matkul yaitu penyelidikan. Nah, saya itu mau bertanya-tanya Pak, apakah di peternakan Bapak ini pakannya itu sudah menggunakan silase atau fermentasi? Kalau untuk di sini sih saya masih rumput alami ya. Masih rumput alami. Belum fermentasi. Nah, kebetulan bapaknya itu masih menggunakan rumput alami untuk pakannya ya Pak. Jadi kami itu dari Universitas Juanda ingin menyuruhkan
silase dan pakan fermentasi Pak pada Bapak. Jadi pakan silase dan fermentasi ini yaitu merupakan pakan alternatif Pak. Jadi jika Bapak musim kemarau kan biasanya pakan hijauan itu susah didapatkan. Nah, bisa menggunakan dengan ini Pak, fermentasi dan silase. Nah, selain bisa alternatif pakan, jadi silase ini bisa juga meningkatkan nafsu makan terhadap si domba kambing yang Bapak ada ini. Nah, jadi Pak, untuk cara pembuatannya itu ada 4P Pak. Ini tuh sederhanakan saja. Jadi yang pertama kali ketika si rumput ini sudah dipotong nih Pak. Jadi rumput ini dilayukan dulu terlebih dahulu, didiamkan supaya kadar airnya itu turun dan pH-nya itu lebih netral. Nah, setelah itu yang kedua itu proses pencacahan Pak. Nanti itu Bapak sama si rumput ini tuh dicacah pakai parang atau apalah gitu, pakai golok lah kalau di sini ya. Nah, kurang lebih sekitar 3-5 sentian apa. Nah, setelah itu nanti Bapak itu harus menggunakan beberapa bahan Pak, seperti molasses, T4 dan dedak Pak. Nanti itu dicampur sampai homogen. Nah, setelah itu tuh nanti dimasukkan ke dalam, kalau Bapak punya tong tuh bagus pakai tong. Nah, kalau nggak ada tong, Bapak tuh bisa menggunakan plastik Pak. Nah, nanti itu dimasukkan ke dalam plastik sampai penuh dan padat Pak. Nah, nanti itu sampai padat tuh ditunggu sampai 5-7 hari Pak. Kebetulan ini silase yang sudah jadi Pak. Kebetulan kami itu membuatnya dari daun singkong Pak. Nah, jadi silase ini bisa dibuat dari berbagai macam daun-daunan sama rumput-rumputan Pak. Yang penting hijau Pak, jangan yang aneh-aneh. Gitu Pak. Coba ya. Ini Pak. Ya, harumnya juga beda Pak. Saya itu kan belum kayak gini. Karena tadi ada campuran molasses dan apa itu Pak. Jadi kayak gini. Apakah ini boleh langsung dicoba ternak Bapak? Silahkan aja. Coba. Kita coba keternaknya. Apakah mau? Karena sebenarnya ini tuh harus adaptasi dulu terhadap pakannya. Bapak, kebetulan ternak domba Bapak ini menyukai Iya, bagus ya. Pada lahap. pada lahap ini. Nah, ini tuh bisa jadi bahan pakan alternatif buat Bapak. Jadi ini tuh bisa di stok ya. Jadi Bapak tuh gak perlu ngarit tiap hari. Jadi pakai ini aja silase. Oke Pak, terima kasih. Saya izin pamit pulang. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya lagi Pak. Siap. Bagaimana cara proses pembuatannya gitu. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, itu saja dari kelompok 9 untuk penyuluhan pertaniannya, yaitu dengan cara pembuatan silase kepada peternak. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.